sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Capricorn. Untuk para sahabat Capricorn, kita akan melihat kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Nah, dia ini bisa siapa saja, yang pastinya orang yang telah menyakiti para sahabat Capricorn ya. Di sini kita akan lihat kabar memprihatinkan tentang dia ya. Dan sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Capricorn ya, kita akan lihat kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakitimu. Sekali lagi, kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Capricorn. Kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Capricorn. Oke. Nah, di sini pertamanya kita lihat dulu siapa dia dan apa yang pernah dia lakukan ya. Nah, di sini seseorang ini dulunya ya ini adalah seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih tua dari kamu ya. Dan sebelumnya mungkin hubungan kamu dengan orang ini cukup dekat ya. Nah, jadi dulunya ada kedekatan antara kamu dengan orang ini. Nah, walaupun dekat, bisa jadi itu pasangan kamu, atau mungkin keluarga, teman baik, atau seseorang yang punya hubungan pekerjaan atau bisnis dengan kamu ya. Jadi keseharian kalian banyak dilalui bersama ya. Jadi ada banyak interaksi yang terjadi antara kamu dan dia. Ya pastinya dekat lah ya. Nah, tapi orang ini kemudian ya menyakiti kamu bisa saja dalam hal yang satu mungkin merugikan kamu dalam hal keuangan atau materi ya dalam bentuk lainnya. Jadi ini bisa saja dia yang seperti menghilang dari kamu dengan mengakibatkan kerugian dalam bentuk keuangan. Nah, jadi orang ini siapapun dia, yang pastinya dulunya adalah orang yang cukup kamu percayai ya, karena juga kamu merasa dia adalah sosok yang lumayan bijaksana dan lumayan bisa memahami kamu ya, seperti bisa diajak kerjasama dan sebagainya, orang yang cukup dekat ya. Bahkan kamu juga merasa dia adalah seorang yang pengertian ya. Nah, tapi ternyata orang ini juga merugikan kamu dalam hal materi, bisa juga dalam bentuk lain seperti aset atau mungkin benda-benda berharga lainnya ya. Sebagian di sini mungkin dia adalah partner usaha kamu, dan mungkin juga dia adalah orang yang punya hubungan pekerjaan. Nah, di mana sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi bagian kamu kemudian diambilnya, atau bisa juga ada banyak hutang yang seharusnya dia bayar ke kamu, dan di sini dia memiliki uang tapi dia tidak memilih untuk membayarkan kepada kamu ya. Jadi ya bisa dikatakan kamu mengalami kerugian dalam bentuk uang, materi, bisa juga dalam bentuk aset lainnya ya. Dan orang ini sebagian jika dia adalah pasangan kamu, mungkin dia juga lebih mengutamakan uang kamu ketimbang perasaan atau rasa sayangnya dari hubungan kalian ya. Nah, jadi di sebuah hubungan bisa saja orang ini membawa materi itu sebagai tujuan utamanya ya. Jadi lebih ke mementingkan materi daripada perasaan ya, lebih-lebih perasaan kamu ya. Jadi bagi dia ya uang itu lebih penting, atau harta itu lebih penting daripada perasaan kamu ya. Jadi kamu seperti terluka oleh tindakan dia, oleh kelakuan dia, dan dia ini ya akhirnya lebih memilih harta daripada memilih kamu juga ya. Jadi orang ini mungkin pernah menyakiti kamu yang berhubungan dengan uang ya. Dan sebagian besar mungkin jika dia adalah pasangan kamu, entah itu
pacar mungkin, atau ada yang sudah menikah ya, bisa itu suami atau istri. Di sini ada yang memang sudah berpisah juga ya, dan jika pun ada yang masih bertahan, mungkin itu karena ada anak atau hal lain yang dipertimbangkan ya. Yang pastinya yang membuat kamu sakit mungkin dia seperti lebih mengutamakan harta daripada perasaan pasangannya ya. Jadi orang ini ya, bagi dia uang adalah segala-galanya ya, harta itu adalah segala-galanya. Dan untuk kamu yang punya hubungan bisnis atau di pekerjaan, ini juga cerita tentang kamu dirugikan dalam hal uang, di mana bagian kamu mungkin disabotasenya, atau bagian kamu yang seharusnya kamu terima tapi tidak dibayarkan juga bisa ya. Jadi orang ini pernah memperlakukan kamu dan menyakiti kamu yang berkaitan dengan uang ya. Lalu di kartu kedua kita lihat siapakah dia dan apa yang dia lakukan. Nah, di sini sebagian besar orang ini ya dulu adalah orang dekat kamu ya. Tapi ya ada yang sudah berpisah. Berpisah dalam arti mungkin tidak lagi berhubungan sama sekali, komunikasi pun sudah tidak. Dan bagi sebagian besar sahabat Capricorn, mungkin kamu juga sudah menganggap orang ini adalah bagian dari masa lalu kamu yang mengajarkan kamu banyak hal ya. Jadi para sahabat Capricorn, mungkin juga sebagian ada yang sudah berusaha untuk melupakan hal ini ya. Tapi bagaimanapun ya, orang ini pernah mengajarkan kepada kamu tentang kelakuan orang yang bisa menyakiti ya. Jadi kamu banyak mendapat pelajaran hidup dari orang ini ya. Banyak kesakitan, kekecewaan, luka yang dia berikan kepada kamu ya. Sebagian di sini mungkin saja kamu pernah berada di sebuah kondisi merasa diperlakukan tidak adil. Nah, jika dia adalah pasangan kamu, dulunya mungkin dia menghadirkan orang ketiga dan tidak menghargai kamu sama sekali. Bahkan orang ini juga ada yang meninggalkan kamu begitu saja tanpa sebuah kejelasan yang pasti ya. Dan jika dia adalah orang yang mungkin dulunya punya kedekatan dalam bisnis atau usaha, ini juga cerita yang sama, di mana kamu dirugikan secara uang dan materi ya. Bisa dia yang menghilang dari kamu atau membawa kabur hak kamu ya. Jadi di sini cerita tentang keadilan, di mana mungkin dia adalah partner bisnis kamu atau orang yang punya investasi dengan kamu, tapi akhirnya apa yang menjadi bagian kamu, dia yang mengambilnya ya. Jadi ada sebuah ketidakadilan yang dia berikan kepada para sahabat Capricorn. Nah, di sini mungkin kamu juga sudah memaafkan, mengikhlaskan, bahkan sebagian ada yang sudah berusaha untuk melupakan ya. Nah, tapi dari kejadian yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, dan kekecewaan atau sakit hati yang kamu rasakan, kamu juga belajar banyak hal dari orang ini ya. Memberikan kamu banyak pelajaran hidup, bagaimana harus bisa lebih waspada, harus bisa lebih paham mana orang yang benar-benar tulus dan hanya berpura-pura ya. Dan kita lihat lagi si Dianya ini, si Dianya dan apa yang dia lakukan. Nah, orang ini dulu juga seseorang yang dekat banget sama kamu ya, bahkan selalu ada di saat kamu susah, atau mungkin saat dia susah kamu selalu hadir menemani dia juga bisa ya. Nah, kemungkinan dia memang adalah pasangan kamu atau teman yang sudah sangat-sangat baik atau sangat dekat banget ya. Bahkan teman yang ya sudah seperti keluarga sendiri, dan tidak menutup kemungkinan ini mungkin juga memang keluarga ya, atau masih ada kerabat dekat, hubungan kerabat dekat dengan orang ini. Nah, jikapun dia adalah partner usaha kamu, yang pastinya dia juga seseorang yang dekat dengan kamu, di mana banyak hal yang kalian lakukan bersama, banyak kesulitan, kesusahan, kesenangan yang dilalui bersama ya. Nah, jadi mungkin orang ini juga dulu adalah orang yang kamu percaya banget bahkan ya. Dan akhirnya orang ini juga merugikan kamu, bukan hanya dalam hal materi ya, tapi juga kepercayaan ya, seperti tidak melihat ketulusan kamu ya. Jadi orang ini pergi begitu saja, bahkan meninggalkan luka ya. Sebagian di sini orang ini mengkhianati kamu, menghilangkan segala kepercayaan yang kamu berikan kepada dia ya. Dan orang ini juga sebagian besar mungkin ada yang meninggalkan kamu di saat kamu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, ketika kamu sedang terpuruk, atau di saat kamu sedang berada di
kehidupan yang lumayan berat. Nah, kondisi yang berat itu, dan dia memilih untuk meninggalkan kamu ya. Jadi seperti mengkhianati kamu bukan hanya dalam segi perasaan ya, tapi lebih ke tidak tulus, atau kamu merasa dia adalah orang yang mengorbankan kamu juga bisa ya. Jadi karena dianya ini kamu mengalami sebuah kebangkrutan juga bisa. Karena dianya ini kamu menjadi mengalami sebuah momen yang melelahkan di dalam hidup. Nah, bisa juga seperti itu ceritanya ya. Nah, jadi kembali lagi, siapapun dia dan apa yang sudah dia lakukan, sekarang kita lihat ya. Karena seperti yang kita tahu ya, di mana seseorang menabur sesuatu pasti akan ada yang dia tuai juga ya. Sekarang kita lihat seperti apa kabar memprihatinkan tentang dia. Nah, di sini ada cerita tentang kelelahan ya. Kelelahan dalam memperjuangkan segala sesuatu hal, terutama yang berhubungan dengan hidupnya dia ya. Ini bisa tentang sebuah hubungan, memperjuangkan hubungan, bisa jadi hubungannya dengan pasangan, entah itu sudah menikah atau belum. Yang pastinya di sini juga ada cerita tentang kehadiran pihak ketiga yang masuk di hubungan dia ya. Jadi dia berusaha payah untuk memperjuangkan hubungannya supaya bisa mungkin kembali baik, atau hubungan yang sudah seperti terlihat akan hancur. Nah, di sini dia berusaha untuk bisa memperbaikinya atau berusaha memperjuangkan kembali ya. Dan di sisi lain, ini juga bukan sebuah perjuangan yang ringan ya, tapi lebih ke berat ya. Tanpa bantuan orang lain, di sini dia juga memperjuangkan usahanya, atau dia yang berada di sebuah pekerjaan. Nah, bisa juga ini tentang bekerja dengan keras ya, banyak tanggung jawab yang harus dia pikul walau bukan tanggung jawab dia ya. Di sini bisa saja orang-orang sekitar dia yang banyak meninggalkan tanggung jawab kepada dia ya, bahkan dia yang harus menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus di dalam waktu yang sama. Nah, jadi bayangkan betapa kelelahannya dia dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau mungkin permasalahan yang dia hadapi ya. Jadi banyak sekali hal yang harus dia perjuangkan di dalam hidup dia ya. Ini bukan sebuah kondisi yang gampang ya, dan ini cukup memprihatinkan. Lalu di kartu kedua kita lihat ya, kabar memprihatinkan tentang dia. Nah, ini juga terkait dengan tujuan-tujuan ya. Banyak sekali mungkin impian atau harapan dia yang ada, tapi tidak ada yang terwujud ya. Di sini mungkin dia bukan tidak bisa mendapatkan, tapi apa yang sudah dia perjuangkan di sini juga banyak hambatan yang dilalui ya. Nah, jadi udah susah payah memperjuangkan, dan ternyata hasilnya juga tidak seperti apa yang dia inginkan ya. Harapan-harapan dia, tujuan dia, semuanya tidak terwujud dengan seperti yang dia bayangkan ya. Jadi banyak sekali hal yang mengecewakan dia ya. Ini bisa tentang hubungan, mungkin ketika dia sudah dekat dengan seseorang dan berharap bisa menikah dengan orang tersebut, tapi di akhir perjuangan dia mendapatkan orang ini justru pengkhianatan yang terjadi ya. Bukan sebuah pernikahan, tapi sebuah perpisahan ya. Jadi ada juga cerita seperti ini. Bisa juga ini di pekerjaan. Nah, sebuah sukses yang sudah terlihat dengan jelas di depan, akhirnya dia berusaha memperjuangkan dan berusaha meraih sukses itu, tapi akhirnya di ujung-ujung perjuangan dia, nah justru yang didapatkan itu bukan sukses ya, malahan sebaliknya ya, lari dari apa yang dibayangkan ya. Jadi ini tentang sulit untuk mendapatkan hal yang diinginkan ya. Jadi tujuan-tujuan dia, harapan-harapan, atau mungkin goal-goal dalam hidupnya yang sudah diperjuangkan dan akhirnya ya tidak bisa sesuai dengan harapan ya. Ini bisa juga tentang sukses di bisnisnya atau sukses di usaha yang dia tekuni saat ini. Nah, mungkin sudah susah payah, tapi akhirnya yang terlihat berhasil itu hanya ilusi ya, tidak bisa didapatkan ya. Tentang kesulitan untuk mendapatkan goal-goal dalam hidupnya ya. Hambatan-hambatan banyak yang terjadi bahkan di sini. Nah, lalu di kartu selanjutnya, kabar tentang dia ya. Nah, di sini sebagian besar si Dianya ini ya
Terlepas dari mungkin kamu, para sahabat Capricorn, atau mungkin orang lain yang pernah dia lukai, di sini mungkin ada yang sudah meminta maaf juga ya. Ada yang sudah dia datangin, kemudian berusaha meminta maaf. Bisa itu mungkin kamu juga, para sahabat Capricorn, tapi bisa mungkin orang lain juga ya. Yang pastinya ada banyak penyesalan yang dia rasakan hingga saat ini terkait apa yang pernah dia lakukan. Dan di sini yang kita baca adalah menyakiti kamu ya. Jadi ini bisa lebih ke menyesali yang dia lakukan terhadap kamu dulunya ya. Nah, ini bukan hanya menyesal, tapi sebenarnya dia juga punya kesedihan, punya seperti sebuah rasa bersalah yang tidak bisa hilang di dalam dirinya ya. Jadi seperti selalu dihantui oleh perbuatan dia di masa lalu terhadap kamu ya. Walaupun mungkin saat ini ada para sahabat Capricorn yang sudah memaafkan juga, atau mungkin ada yang sudah memiliki pasangan juga. Nah, tapi di sini dia belum bisa move on dari kamu ya. Bahkan di saat dia sudah punya pasangan pun, nah akhirnya mendapatkan pengkhianatan dari pasangannya, dan di sini bisa saja membuat dia teringat kembali dengan ceritanya dengan kamu ya, dimana dulunya dia yang mengkhianati kamu, tidak menghargai keberadaan kamu juga bisa ya. Nah, jadi orang ini penuh dengan rasa sesal di dalam hidupnya. Dan orang ini untuk saat ini ya bisa dikatakan seperti tidak bisa bergerak maju dalam hidupnya juga ya. Banyak momen-momen dari masa lalu yang menghantui ya. Jadi seperti rasa bersalahnya, rasa penyesalannya, dan hal-hal yang membuat dia juga sangat sulit untuk bisa bergerak lebih maju untuk hidupnya ke depan nanti ya. Nah, jadi inilah kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Capricorn. Lalu siapakah dia, dan apapun yang pernah dia lakukan di sini mungkin ini tidak penting lagi untuk para sahabat Capricorn ya. Yang pastinya kita berdoa semoga seperti apapun kondisi dia, si dianya ini bisa menyadari apa yang sudah pernah dia lakukan dan bisa merubah menjadi lebih baik ya, dan pastinya dia juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia ke depannya nanti ya. Dan untuk para sahabat Capricorn yang sudah hadir menonton video ini, tetap semangat, tetap lakukan hal yang terbaik yang menurut kamu bisa kamu lakukan ya. Dan pastinya terhadap siapapun yang pernah menyakiti kamu, jangan pernah menyimpan sebuah dendam ya. Biarkan karma yang berbicara. Oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.